Oke, teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kibes yang paling mantap, paling top nomor satu hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke, ma bro, di video kali ini aku ingin membahas tentang penlaw, teman-teman. Jadi banyak sekali yang menanyakan tentang penlaw. Ini sebenarnya mungkin jarang banget dibahas, entah itu di YouTube atau di konten-konten audio lah, mixing, mastering gitu, mungkin jarang dibahas. Dan buat teman-teman yang mungkin baru memulai juga jarang yang tahu. Tetapi ternyata banyak juga yang menanyakan tentang penlaw ini. Jadi mereka mungkin apa ya, tahu bahwa ada apa ya namanya ini, ada makhluk yang namanya penlaw di dunia audio. Tetapi apa nih sebenarnya penlaw gitu kan? Ini sebenarnya hal basic, teman-teman, dan cukup penting, cukup krusial menurutku. Dan di channelku sendiri aja baru membahas sekarang karena ya adanya beberapa pertanyaan yang banyak masuk ketika di live streaming, entah di komen-komen itu banyak yang menanyakan tentang ini. Nah, sampai akhirnya muncul ide kayaknya menarik untuk dibahas gitu ya. Tidak usah lama-lama, kita langsung ke projectnya dulu, teman-teman ya. Boom. Di sini aku sudah menyediakan satu sampel project ya. Ini project pianoan vokal aja untuk channel YouTube-nya AMDWP Official, teman-teman ya. Ini lagunya. Sederhana aja. Seleramu yang lebih maju tapi tata ruang. Kayak gitu ya. Nah, kita akan berfokus kepada vokalnya. Nah, tetapi kita akan matikan efeknya, jadi dia akan dry seperti ini. Ya. Kenapa kita berfokus kepada vokal dan dry atau tidak menggunakan efek-efek? Karena biar netral, biar kita bisa mendengarkan secara jujur apa sebenarnya yang terjadi. Karena penlaw ini adalah kita akan berbicara tentang panorama ya, namanya aja pen ya, panorama. Jadi antara center, left dan right. Kita main panning ya, teman-teman. Nih, panning di sini nih. Nah, kita akan bermain dengan panning ini. Ini di center. Ini di kiri. Ini di kanan. Oke, sesederhana itu panning. Kemudian apa dengan penlaw? Apa yang dimaksud dengan penlaw, teman-teman? Jadi penlaw itu adalah singkatnya ya, teman-teman. Singkatnya adalah sebuah sistem atau program di mana untuk mengkompensasi ketika atau mengkompensasi level audio ketika kita memainkan panning di dalam track audio kita. Jadi maksudnya gimana? Yang kita ketahui, teman-teman, speaker kita itu kan minimal ada 2 ketika kalian bermain audio, atau telinga kita itu secara ideal mendengarkan minimal ada 2. Ada 2 sumber suara, telinga kita menangkapnya 2 sumber suara. Ya, ketika posisinya di tengah, ketika posisinya di center. Ya, contoh vokal ini. Ini posisinya di center. Yang bunyi adalah 2 speaker kanan dan kiri. Oke, yang bunyi adalah speaker kanan dan kiri. Berarti ada 2 buah speaker yang berbunyi bersamaan. Itu kalau kita taruh di tengah, panningnya di center. Nah, ketika kita geser, katakanlah hard panning ya, entah ke kiri entah ke kanan, contohnya seperti ini. Kalau di kiri, maka yang bunyi hanya 1 speaker saja. Ya, hanya 1 speaker saja, entah yang kiri aja atau yang kanan aja. Tentu akan berbeda level, teman-teman. Ketika kalian ngeplay musik dengan 1 speaker
dibandingkan dengan 2 speaker sekaligus, maka volumenya atau level kekerasannya akan berbeda. Nah, itulah maka diperlukan yang namanya penlaw atau settingan penlaw. Untuk apa? Untuk mengkompensasi supaya level yang didengar itu setidaknya sama. Jadi tidak bias, teman-teman. Ketika kalian balancing, misalkan balancing itu kan berkaitan erat dengan yang namanya panning. Maka ketika kita belajar mixing itu pastilah semua materi pasti menyebutkan materi awal tuh balancing panning, balancing panning, balancing panning. Selalu kan seperti itu. Kenapa? Ya memang ini berkaitan erat, teman-teman. Salah satunya dengan penlaw ini. Kalau kita panningnya di tengah, yang bunyi 2 speaker, telinga kita menangkapnya, oh levelnya kenceng nih, katakanlah gitu ya. Katakanlah kalau kita ukur misalkan telinga kita itu menangkap dengan 2 speaker 80 dB misalkan begitu ya, 80 dB. Begitu kita panning ke salah satu speaker saja yang bunyi cuman 1, maka SPL-nya menurun. Yang ditangkap oleh telinga ini pasti akan menurun, teman-teman. Katakanlah jadi 78 atau 77 desibel gitu ya. Yang tadinya 80 jadi 78 atau 77 itu. Yang mana biasanya kompensasi ini itu memang berkelipatan 3 dB, teman-teman. Jadi biasanya di settingan penlaw itu kompensasinya mulai 3 dB, 6 dB, atau perkelipatannya lagi 9 dB, 12 dB kayak gitu. Nah, sekarang settingnya di mana? Settingnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau di Cubase itu kalian bisa ke sini, ke tab yang atas ini sebelah kanan ini ada Project Penlaw, atau kalian bisa tekan Shift plus S. Nah, dia akan muncul text box seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada project setting, other project setting, yaitu adalah stereo penlaw. Nah, di sini aku sudah pakai settingan equal power. Equal power itu berarti sama, powernya sama antara posisi tengah yang dua-duanya bunyi speakernya atau salah satu saja bunyi. Nah, maka equal. Jadi ketika balancing kita tidak tertipu. Ketika kita balancing, oh ini udah enak. Begitu digeser, set, atau panningnya kita geser sedikit, loh levelnya menurun. Ya itu wajar, pasti teman-teman. Karena yang bunyi cuman sebelah. Atau kita nggak hard panning deh, misalkan kita cuman geser 50% gitu. Ya pasti levelnya juga berbeda. Maka otomatis kita nalurinya akan ngangkat fader volume. Kita akan boost lagi. Nah, maka kan balancingnya berubah-ubah. Tetapi kalau kita menggunakan equal power, nah itu mau kamu dari posisi tengah, mau dilempar ke kiri, mau dilempar ke kanan, powernya sama, volumenya sama. Kayak gitu. Nah, inilah settingan penlaw yang menurutku cukup krusial, cukup penting, teman-teman. Karena ya berkaitan dengan balancing itu tadi. Karena mungkin akan banyak kasus ketika di panning des kanan kiri gitu kan, terus wah ini kok levelnya kok begini, dinaikin fadernya gitu. Nanti begitu mau adjust panningnya lagi, digeser-geser lagi, berubah lagi, maka mainin fader lagi. Jadinya kan kerjanya 2 kali. Setiap kita main panning, entah menggeser seberapa banyak itu, tapi kita juga harus mengimbangi dengan mengatur levelnya juga, mengatur volumenya juga. Nah, itu menurutku agak sedikit ribet ya. Karena kan kalau panning biasanya kita adjustingnya itu sambil jalan, sambil dicari sisi kreatifnya di mana. Oh ini enak nih, oh di part sini. Belum lagi kalau kita pakai automation. Kalau kita pakai automation kan bisa panningnya berubah-ubah terus gitu kan. Nah itu kalau kita tidak menggunakan level yang sama, maka kita akan merasa pincang jadinya. Antara ketika dia jalan nih, misalkan auto pan gitu ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, maka kan terjadi pincang, kecil, gede, kecil. Jadi setiap minggir dia akan kecil, setiap sampai tengah dia akan besar, minggir lagi kecil lagi. Akan seperti itu kalau tidak menggunakan equal power gitu. Atau misalkan yang tadi aku bilang, teman-teman, paling tidak telinga manusia itu akan menerima kelipatannya per 3 dB.
Nah gitu ya, jadi kalian bisa setting, kalian dengarkan gitu ya 3 dB misalkan, kalian coba panning gini, ini di Urusan tengah perabotan, terus di kiri, urusan perabotan, balik dan tengah lagi, wangi-wangian ku kiri lagi, serahkan pada balik lagi. seleramu yang Nah, apakah dia sudah selevel, apakah sudah sama? Sebenarnya kan agak sulit kalau tidak diukur. Kalian bisa pakai pengukuran lah, entah itu pakai dB meter kayak pakai ya pokoknya pengukur level gitu ya. Atau misalkan ketemunya di minus 6 dB. Jadi ketika di panning sama di tengah itu equalnya atau power yang samanya ada di 6 dB urusan perabotan, di dan tengah. wangi-wangian ku. Bisa juga kalau memang mungkin DAW kalian pengaturannya beda gitu ya, atau tidak ada equal power atau adanya hanya angka. Nah, kalian bisa adjust seperti itu teman-teman, per 3 dB atau kelipatannya. Karena telinga manusia secara basic atau secara default itu akan menerima perbedaan level audio per 3 dB gitu ya. Nah, kalau aku merasa lebih aman menggunakan settingan equal power. Jadi mau dia di tengah, Urusan geser kanan, perabotan, sama. Geser kiri, sama. Balik tengah, sama. seleramu yang lebih maju. Nah, jadi penlaw ini sangat penting, sangat berguna untuk kita dalam mengatur balancing terutama ya. Jadi ya otomatis akan berpengaruh ke mixingan kita selanjutnya gitu teman-teman. Nah, mungkin ini menjadi jawaban salah satu kesusahan kalian selama ini ketika mixing, ketika balancing, kok tidak ketemu-ketemu nih, kok gak seimbang-seimbang. Kalian mungkin banyak main panning juga, banyak geser sana, geser sini. Nah, pengaturan penlaw ini menjadi cukup penting, krusial di dalam dunia permixingan ini teman-teman ya, dan semoga ini bisa menjelaskan, bisa menjawab, bisa mencerahkan, dan memang cuma sesederhana itu. Jadi enggak yang rumit gimana, yang intinya adalah kalian tahu perbedaannya, dia levelnya seberapa, kemudian kalian set supaya ketika kalian geser itu levelnya menjadi sama. Logika dasarnya yaitu tadi teman-teman, kalian misalkan ngeplay musik dengan jumlah speaker 10, kalian play dengan level yang sama tapi jumlah speakernya 10, atau kalian play dengan satu speaker, pasti volumenya kan berbeda, pasti lebih kenceng yang 10 speaker. Logikanya seperti itu. Nah, sama di sini juga begitu. Panning itu ketika kalian panning sebelah ya yang bunyi cuman salah satu speaker. Tapi kalau kalian pannya di center, maka yang bunyi 2 speaker. Di mana itu secara logika dasar ya volumenya atau levelnya akan lebih kenceng yang bunyi 2 speaker. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk mengkompensasi saja supaya levelnya bisa sama. Gitu, oke teman-teman. Jadi videonya sampai di sini dulu. Cukup singkat, aku cuman mau menjelaskan aja tentang itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang apa itu penlaw. Kalau masih bingung atau kalian mau request lagi pembahasan tentang apa itu di dunia mixing, di dunia audio atau music production apapun itu, coba lempar di kolom komentar seperti biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.